Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin tanggal 13 September 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya ya. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate pilihan saham-saham saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham-saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Jadi untuk kondisi IHSG sendiri, hari ini ditutup di harga 6.088 dengan persentase min 0,11%. Kalau kita lihat di sini juga volume menurun dibandingkan perdagangan sebelumnya, dan posisi berada di area tengah antara pivot dan area resisten dan support ya untuk IHSG. Ya semoga saja besok kalau memang rebound market cap besar banyak yang diakumulasi dan harganya melonjak naik, kemungkinan besar IHSG akan menyentuh di area resistennya di harga 6.134. Namun bila sebaliknya kalau banyak yang melakukan distribusi di market cap besar dan mempengaruhi kondisi IHSG, maka ada kemungkinan besar IHSG akan menyentuh di area 6.007 ya, di area supportnya di kisaran sana. Oke. Ya semoga saja besok IHSG dapat menguat kembali dan ditutup di atas harga 6.100 ya. Oke, kita lanjutkan untuk ke pembahasannya. Di sini ada saham SBMA. Oke, untuk SBMA ya, hari ini ditutup di harga 470. Dan kalau kita lihat, memang baru IPO ya SBMA dari tanggal 8 September. Mohon maaf sebelumnya, kalau teman-teman yang belum punya grup Telegram, bisa segera join di Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar dapat berkembang dan membantu banyak orang lagi ya. Kita lanjutkan untuk pembahasannya di saham SBMA. Dikarenakan memang kondisi baru IPO ya, kalau secara technical analisis memerlukan 50 candle untuk jadinya support dan resisten. Namun dikarenakan kondisi seperti ini kita menggunakan bandarmologi teori saja ya. Oke, yang hari ini akumulasi di saham SBMA ada MG, CC, dan BR ya. 3 terbesar para broker ini, dan distribusi ada HD, MK, dan YP. Kurang lebih rata-rata harganya di 440 ya. Average atau rata-rata harga di 440. Namun kalau teman-teman yang mau entry perlu diperhatikan juga, atau teman-teman yang sudah punya ya, untuk saham SBMA ini. Memang hari ini ditutup dengan posisi auto reject atas, namun kalau kita lihat volume dibandingkan hari Jumat kemarin sudah mengalami penyusutan volume ya untuk SBMA, jadi perlu waspada. Kalau seumpamanya besok mulai melemah, teman-teman bisa exit saja. Atau teman-teman yang mau buy, bisa ditahan dulu ya. Jadi untuk SBMA, untuk area resisten mungkin di 500 dulu ya. Untuk area resisten mungkin di 500 dulu. Dan juga kalau teman-teman yang belum punya grup Telegram ya, kita akan berdiskusi bersama mengenai saham-saham seperti SBMA ini. Jadi alangkah baiknya teman-teman langsung saja join di grup Telegram saya secara gratis ya. Jadi untuk SBMA kemungkinan ya resisten atau next targetnya di 500 ya, angka yang bulat. Kita lanjut lagi untuk saham kota. Oke teman-teman yang punya saham kota atau sedang mengincar saham kota, di video kali ini saya ingin membahas mengenai saham kota ya. Jadi untuk saham kota hari ini ditutup di harga 206 dengan persentase 19,7%. Kalau kita lihat di sini posisinya sudah di atas EMA 20 yang garis hijau ini, EMA 34 dan EMA 21. Ya, ditutup di harga 206.
Akumulasi hari ini ada AHD, FS, dan BQ dengan buy average sekian. Dan distribusi ada YP, AK, dan NI ya. Kalau kita lihat rata-ratanya di 186 ya. Rata-rata harganya di 186 untuk perdagangan hari Senin ya. Hari Senin ini. Dan volume hari ini cukup tinggi dibandingkan kemarin, namun stokastik sudah berada di area overbought ya. Area overbought atau jenuh beli. Dan kalau kita lihat sudah mendekati atau sudah mau terjadinya crossing ya. Dead cross gitu. Jadi Pak, saya mau beli saham kota ya. Teman-teman yang mau beli saham kota bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya. Dan sebelum itu kalau teman-teman yang belum punya grup Telegram atau belum subscribe channel ini, bisa segera subscribe ya. Subscribe channel ini dan join di grup Telegram saya, link ada di deskripsi di bawah. Kita akan berdiskusi bersama mengenai saham-saham seperti saham kota ini ya. Oke. Sebentar saya bantu cari untuk area resistennya. Oke, jadi untuk saham kota ya. Di sini ada beberapa area resisten ya yang dimana cukup kuat juga untuk area resistennya. Salah satunya di sini ya. Jadi sementara ini resisten yang cukup mendekati dengan harga closing hari ini berada di 194 ya untuk kota. Jadi untuk kota resisten sementara di 194 untuk kota. Namun untuk resistennya sendiri di 210 ya untuk kota ini. Namun kalau besok memang harga closing sudah di atas area sini. Harga 220 ya. Kalau besok memang kota menguat dan harga penutupan di atas 220, maka pertanda baik untuk melanjutkan kenaikan harga hingga di 274 ya. Jadi untuk kota teman-teman bisa pantau terlebih dahulu. Kalau yang mau entry on breakout juga bisa. Ya, saya ulangi kembali. Untuk resisten sementara ini di 210 ya. Dan resisten selanjutnya di 220. Kalau teman-teman mau buy on breakout bisa tunggu dulu di 220. Atau mau buy on support di 194 untuk saham kota ini. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BPHI. Oke, kita lanjutkan untuk saham BPHI. Hari ini ditutup di harga 3.530 ya. 3.530 dengan persentase 24,73% ya. Cukup kuat sekali. Untuk BPHI di sini ada suatu gap ya. Sebentar saya beri tanda. Jadi perlu diperhatikan bagi pemilik saham BPHI. Untuk juga teman-teman yang belum punya grup Telegram, bisa segera join di grup Telegram kami ya. Secara gratis, teman-teman bisa klik link di deskripsi di bawah. Sudah saya sediakan untuk linknya, begitu. Kita lanjutkan lagi ya untuk pembahasannya BPHI. Hari ini yang akumulasi ada aset CT dan HI. Dan distribusi ada YP, MK, dan CC. Untuk rata-rata harganya di 3.482 ya untuk BPHI. Dan kalau kita lihat untuk potensi the next resistance-nya ya, bagi teman-teman yang sudah punya, ya kemungkinan kalau besok memang BPHI menguat kembali dan membuat suatu volume yang lebih tinggi dibandingkan hari ini, kemungkinan BPHI akan menyentuh di area 3.910 ya. Sebentar saya koordinasi dulu. Di area sini 3.910 untuk the next resistance di saham BPHI ini. Pak, saya mau beli saham BPHI ya. Teman-teman bisa buy di harga 3.200 ya, namun memang cukup jauh dibandingkan harga closing hari ini. Jadi kalau teman-teman yang mau buy, kalau memang dilihat banyak demand atau minat beli, teman-teman bisa buy dan lakukan TP pertama di area resisten ya di 3.910. Jadi untuk BPHI kurang lebihnya di area sana, namun diperhatikan ya di sini ada suatu gap ya. Suatu gap di antara 2.830 hingga 2.970. Diperhatikan untuk BPHI di sini ada suatu gap, namun resistennya masih
Ya kurang lebih di 3.910 untuk BBHI. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Yellow. Oke, untuk saham Yellow. Jadi perhatikan teman-teman yang sudah punya saham Yellow atau sedang mengincar saham Yellow ya. Hari ini Yellow ditutup di harga 480 dengan persentase plus 8,11%. Akumulasi hari ini ada MG, YP, dan AG. Distribusi ada AT, DH, dan PD ya. Untuk rata-rata harganya di 472 yang dimana sudah di bawah harga closing hari ini ya. Kalau kita lihat Yellow posisi closing hari ini di atas DEMA 20, EMA 34 dan EMA 21 ya. Volume hari ini cukup tinggi. Ya, untuk Yellow hari ini volumenya cukup tinggi dan stokastik berada di area oversold ya begitu. Di area overbought, di area overbought jenuh beli begitu. Lalu saya sudah sampaikan untuk saham Yellow ya di grup Telegram saya. Jadi kalau teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join karena banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan saya sudah bilang untuk saham Yellow ya di grup Telegram untuk resistennya di harga 500 ya. Dan hari ini memang terjadi betul setelah menembus area resistennya. Ya, sudah menembus area resistennya di harga 500 untuk Yellow. Lalu bagaimana potensi untuk Yellow untuk hari Selasa besok? Jadi untuk Yellow kemungkinan akan menyentuh di area support selanjutnya ya bila besok memang masih banyak yang melakukan distribusi setelah beberapa kali banyak yang melakukan akumulasi begitu ya. Jadi kalau teman-teman mau buy bisa buy on support saja, wait and see ya di 450 untuk support dari saham Yellow ini. Dan untuk resisten berada di 500. Jadi kalau teman-teman mau buy bisa di 450 dan TP pertama di 500 ya. Kurang lebihnya sebentar. Kurang lebihnya 10%-an ya, oke, untuk saham Yellow. Kita lanjut lagi untuk saham BBYB. Oke, untuk saham BBYB hari ini ditutup di harga 1.565 dan kondisi sudah di atas EMA 34 dan EMA 21, namun masih di bawah DEMA 20 ya yang garis hijau. Dan kalau kita lihat stokastik sudah mulai crossing dari tanggal 9 September. Yang akumulasi hari ini ada DR, GR, dan aset. Distribusi ada AK, IN, dan DH. Lalu untuk rata-rata harganya di 1.523 ya untuk BBYB. Namun di manakah area support dan resisten? Teman-teman bisa menggunakan Fibonacci, ya, tarik saja dari titik teratas dan terendah. Oke, jadi untuk BBYB kalau saya lihat di sini sudah mulai membentuk sebuah area swing low ya. Tujuannya membuat swing low, namun kalau memang berhasil ya kemungkinan target terbesarnya di 1965 untuk BBYB. Oke, saya jelaskan kembali untuk BBYB yang sudah punya atau yang masih mau entry di BBYB open posisi, ya bisa buy di 1.543 ya di area sana. Dan untuk TP pertama di resisten tentunya di 1.706 di garis ini ya, 1.706 dan selanjutnya di 1.965 untuk BBYB. Teman-teman perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya untuk area support dan resisten. Kalau masih belum jelas bisa join di grup Telegram saya dan kita akan berdiskusi bersama mengenai saham BBYB ini. Kita lanjut lagi untuk saham BOS. Oke, untuk saham BOS hari ini ditutup di harga 88 dengan persentase plus 12,82%. Kalau saya lihat di sini sudah mau mulai membuat suatu area swing low, ya swing low. Akumulasi hari ini ada YP, CC, dan DP. Distribusi ada KK, CP, dan YC. Kalau kita lihat harga rata-rata beli atau harga rata-rata ya, di harga 89 ya. Di harga 89 untuk BOS ini. Untuk rata-ratanya di 89 dan kalau kita lihat harga closing hari ini
sudah di atas DEMA 20, EMA 34, dan EMA 21. Stokastik sedang mengarah ke area oversold atau jenuh jual, dan volume hari ini cukup tinggi. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita coba cek untuk area support dan resisten. Oke, memang hari ini ditutup di area supportnya ya, kalau saya lihat. Area resisten dan supportnya begitu. Sebentar saya beri tanda terlebih dahulu ya, mohon bersabar. Oke, jadi teman-teman yang mau buy BBYB, ya kalau mau buy wait and see, tunggu dulu di harga 84 ya kalau mau buy. Atau mau buy on breakout saja bisa kalau memang besok banyak demand. Ya, kalau memang besok banyak demand, teman-teman bisa buy di harga langsung atau HK. Ya, sekali lagi ini tidak menyarankan untuk teman-teman memperbelikan apalagi memperjualkan saham. Ini murni dari saya sendiri. Jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa di harga ya kurang lebihnya besok ya, harga H-nya. Lalu TP pertama di 95 ya, di area resistennya. Jadi untuk bos, kalau teman-teman yang mau buy bisa buy on support dikarenakan hari ini memang tutupnya di area resisten ya. Kalau besok memang openingnya sudah melonjak, maka teman-teman bisa antri buy di 88. Jadi saya tekankan kembali untuk saham bos ya, Borneo Olah Sarana Sukses, supportnya berada di 84 ya, support pertama di 84. Kalau besok memang menguat kembali, angka 88 atau harga closing hari ini sudah bisa dikatakan menjadi area support ya. Jadi untuk supportnya demikian, untuk resisten di area 95 untuk bos, di area 95 dulu, lalu bila ini ditembus ada kemungkinan besar menuju ke 108 ya, 108 lalu ke 118 berikutnya. Kita lanjut lagi untuk saham agro. Oke, teman-teman perhatikan untuk saham agro ya. Hari ini ditutup di harga 2.300 dengan persentase plus 8,5% ya kurang lebihnya. Volume hari ini kalau saya lihat cukup kecil dibandingkan ya beberapa minggu yang lalu kalau saya lihat. Namun harga closing hari ini sudah di atas DEMA 20, EMA 34 dan EMA 21. Akumulasi hari ini ada DROD dan BK, distribusi ada CG, MG, dan YP. Kalau kita lihat di sini, harga rata-ratanya di 2.227 ya. Harga rata-rata agro di 2.227. Stokastik sudah mulai kencang mengarah ke area overbought begitu. Namun untuk the next resistennya berada di 2.320 ya. Hari ini agro ditutup di harga 2.300. Coba saya bantu cekan untuk area resisten selanjutnya. Oke, sebentar saya beri tanda hitam dulu. Teman-teman bisa perhatikan di label hitam di sebelah kanan saja. Ya. Oke. Jadi untuk agro, ya perhatikan di sini ada beberapa area support dan resisten ya di label kanan ini. Untuk agro kemungkinan the next resistennya ya, dikarenakan ini juga kuat sekali untuk agro hari ini. Kemungkinan besok akan menyentuh di harga 2.320 ya, kemungkinan menyentuh di area sana. Namun kalau besok memang menguat kembali, kemungkinan the next resistennya atau targetnya berada di 2.420. Jadi kalau teman-teman besok melihat banyak demand yang melakukan akumulasi begitu ya, banyak minat beli, teman-teman bisa buy di 2.320
dan TP pertama di 2420. Lalu untuk TP terjauh ya, sementara ini berada di 2685 ya untuk agro. Namun kalau saya lihat agro potensinya masih bagus ya untuk besok. Kalau teman-teman yang mau TP bisa di 2420 ya, atau short TP juga bisa di 2320 ya. Perhatikan label kanan di sebelah ini ya, label hitam ini untuk area support dan resisten. Jadi untuk teman-teman yang belum punya grup Telegram bisa segera join di Telegram kami ya. Kita lanjutkan lagi untuk saham Kios. Oke, untuk Kios hari ini ditutup di harga 1135. Dan kalau kita lihat ya, kita lihat bersama, di sini Kios sudah ditutup di atas DEMA 20 yang warna hijau, EMA 34 dan EMA 21. Volume hari ini cukup tinggi ya dibandingkan kemarin, yang dimana adanya sentimen positif gitu ya. Lalu kalau kita lihat di sini stokastik sudah mulai crossing dari tanggal 10 ya, kurang lebihnya tanggal 10. Dan akumulasi ada YU, YB, dan LG. Distribusi ada MK, YJ, dan CP. Untuk rata-rata harganya di 1104 ya, rata-ratanya di 1104. Kalau saya lihat Kios masih ada potensi untuk menyentuh di area 1200 ya. Kurang lebihnya di 1200. Jadi untuk Kios kemungkinan besok kalau memang masih banyak yang melakukan akumulasi ya. Banyak yang melakukan akumulasi kemungkinan akan menyentuh di 1200 terlebih dahulu. Namun kalau besok memang yang distribusi atau yang sudah profit ingin berjualan, kemungkinan akan dibawa ke area supportnya ya. Kurang lebih di 995 untuk support terjauhnya. Jadi untuk Kios ya, kalau teman-teman yang mau buy bisa buy saja di support, atau yang mau buy langsung bisa. Nanti TP pertama di 1200 ya di garis ini. Lalu TP selanjutnya di 1330 dan seterusnya ya. Perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya, untuk area support dan resistennya. Jadi untuk Kios kalau saya lihat volumenya juga oke, dan stokastik juga oke, dan kalau kita lihat Kios kemungkinan ada potensi besar untuk menyentuh di 1200 ya, dari segi pandangan saya sendiri. Kita lanjut lagi untuk saham Becap. Oke, untuk saham Becap hari ini ditutup di harga 115 ya. 115 dengan persentase 0,00%. Kalau kita lihat hari ini volume cukup kecil ya. Cukup kecil sekali dibandingkan kemarin. Akumulasi ada SQ, CC, dan DR. Distribusi ada YP, NI, dan EP. Untuk rata-rata harganya di 115 ya. Untuk area support dan resisten, coba saya bantu untuk cekan. Ya teman-teman perhatikan terutama yang punya saham tersebut. Di sini mungkin memang masih bergeraknya sideways ya kalau saya lihat. Oke, jadi untuk saham Becap ya. Kalau teman-teman mau buy ya, kalau di area sideways seperti ini, teman-teman bisa buy di 111 untuk Becap ya. Di sini merupakan area support yang cukup kuat kalau saya lihat ya dari saham Becap ini. 111 merupakan area yang cukup kuat dan untuk resistennya berada di 124 ya. Jadi kalau teman-teman yang mau buy di sideways bisa buy di 111 dan TP pertama di 124. Bila memang kejadiannya seperti ini, ya kalau memang 124 ditembus ya, kemungkinan besar akan menuju ke 136 terlebih dahulu untuk Becap di area sana ya. Jadi sementara ini memang Becap sedang mengalami penurunan harga yang dimana akan dibawa hingga harga 111 dan nanti mungkin terbang di harga 124 ya. Jadi untuk support di 111, untuk resisten di 124. Kita lanjut lagi untuk saham Idea. Oke, bagi pemilik saham Idea,
Saham IDEA hari ini ditutup di harga 153 dengan persentase min 9,47%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada PD, CC, dan KK, distribusi ada MK, YP, dan MG. Untuk rata-ratanya, rata-rata harga di 165 ya. Rata-rata harganya di 165. Jadi kalau teman-teman yang belum punya grup Telegram ya, saya ingatkan kembali, teman-teman bisa klik link di deskripsi di bawah. Kita akan berdiskusi bersama mengenai saham seperti contohnya IDEA ini. Kita akan memecahkan masalah dengan cara berdiskusi bersama-sama ya. Jadi untuk IDEA kita lanjutkan lagi. Untuk IDEA memang hari ini ditutup cukup dalam ya. Kalau kita lihat sendiri berdasarkan persentase, di sini sudah 17% kurang lebihnya, mulai dari harga opening tadi pagi ya. Apakah masih ada potensi untuk IDEA? Kalau saya lihat hari ini volume juga cukup tinggi ya, volume penjualan cukup tinggi. Ya, kalau saya lihat setelahnya dibanding seperti ini, teman-teman yang mau exit bisa segera exit ya, dikarenakan juga sudah di bawah harga IPO ya. IPO ya, harga IPO-nya di 154 dan hari ini ditutup di 153. So in conclusion, kalau teman-teman yang sudah punya saham IDEA, ketika ada celah sedikit untuk keluar, teman-teman bisa exit ya. Bukannya pom-pom atau apa, teman-teman bisa ya beri kesimpulan sendiri. Hari ini yang paling banyak distribusi ada MK, YP, dan MG ya. Di sini ada MG juga. Namun yang akumulasi ada PD, CC, dan KK. Oke. Jadi untuk IDEA demikian. Kita lanjut lagi untuk saham Alpin. Oke, untuk pemilik saham Alpin ya terutama di sini teman-teman perlu perhatikan untuk area support dan resisten. Hari ini Alpin ditutup di harga 384. Namun volume hari ini cukup pendek ya. Cukup kecil. Dan kalau kita lihat akumulasi hari ini ada DX, GR, dan NI. Distribusi ada YP, PD, dan XC. Ya, kalau menurut saya teman-teman sebaiknya hindari saham-saham yang sedikit minatnya ya. Masih banyak saham-saham di luar sana yang sedang dicari para investor lainnya. Jadi untuk Alpin, kalau kita lihat sendiri, buy value-nya sendiri kecil ya. Sangat kecil sekali. Namun kita coba untuk prediksi di mana support dan resistennya ya. Untuk Alpin, ya sementara ini saya lihat di sini ada suatu area support di 372 ya untuk Alpin. 372 dan untuk resistennya di 400. Untuk resistennya di 400. Jadi kalau teman-teman yang mau exit ya, perhatikan. Kalau teman-teman yang mau exit dari saham Alpin ini, nanti bisa exit di harga 400 ya, kurang lebihnya sini. 400. Kalau mau buy, saya tidak menyarankan untuk saham Alpin. Tapi kalau teman-teman yang mau exit bisa di 400. Namun bila harga Alpin anjlok di bawah harga 372, teman-teman sebaiknya loss terlebih dahulu ya. Dikarenakan ini juga potensinya tidak baik juga ya, kalau saya lihat ya. Ya, teman-teman bisa tentukan sendiri. Saya katakan kembali untuk supportnya di 372, resisten di 400 ya, sementara waktu itu dulu. Kita lanjut lagi untuk saham Raja. Oke, perhatikan untuk saham Raja hari ini ditutup di harga 199 dengan persentase plus 3,11% ya. Sebenarnya untuk saham Raja ya, kalau kita lihat akumulasi hari ini ada CCDR dan PD, distribusi ada YU, KK, dan OD. Untuk rata-ratanya di 200 ya, kurang lebihnya harga closing hari ini. Sebentar saya coba bantu untuk cekkan. Di sini, oke. Wait. Saya beri garis terlebih dahulu. Kalau teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa segera subscribe ya. Saya akan senang bila teman-teman bisa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya.
Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi di luar sana. Oke, jadi saya jelaskan kembali kemungkinan untuk saham Raja ya di sini adanya sebuah pergerakan sideways kalau saya lihat ya. Mungkin adanya terjadinya sideways kecil. Jadi kalau teman-teman yang mau exit, kurang lebihnya bisa exit di area resistennya ya di 204 ya. 204 ini untuk area exit, namun untuk area buy bisa di 182. Dan kalau saya lihat di sini stokastik juga sudah mulai crossing ya, sudah mulai crossing dari atas, dari bawah ke atas, yang dimana pertanda baik untuk saham Raja ini ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau TP, kemungkinan besok hari Selasa bisa TP ya untuk saham Raja ini. 204 merupakan resisten pertamanya, lalu bila ini ditembus dan harga closing menembus atau di atas harga 204, kemungkinan akan bergerak lagi ke the next resistannya di 222 untuk saham Raja ini ya. Kita lanjut lagi untuk saham SAMI. Oke. Mari kita lihat untuk saham SAMI hari ini ditutup di harga 540. Yang dimana area supportnya ya sudah saya buatkan di video sebelumnya, namun kita akan bahas lagi di video kali ini. Sebenarnya kalau saya lihat di sini SAMI mulainya kalau saya lihat sih mulai menguat ya. Meskipun hari ini memang ditutup dengan persentase min 0,92%. Namun kalau kita lihat yang akumulasi ada YU, YB, dan CP. Distribusi ada YP, AC, dan BK. Untuk rata-rata harganya di 540. Stokastik juga sudah mulai mengarah ke area oversold atau jenuh jual. Volume hari ini ya cukup kecil ya. Dan kalau saya lihat ya, semoga saja saham ini bisa rebound untuk besok hari Selasa. Ya, kita bisa happy cuan. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, harga closing hari ini ditutup di harga 540 ya. Harga closing hari ini ditutup di harga 540 yang dimana area supportnya. Namun kalau teman-teman yang mau TP ya bisa di 560 ya. Di area sini merupakan area area resistennya ya di 560 ini. Dan bila ini ditembus kemungkinan akan menuju ke 590 dan seterusnya. Jadi sementara waktu kemungkinan besar bila harga closing ditutup di area support ya. Ya semoga saja besok SAMI bisa rebound kembali menyentuh di harga 560 ya area resistennya. Jadi untuk SAMI demikian, kita lanjut lagi untuk saham ESA. Oke, untuk saham ESA hari ini ditutup di harga 308 ya. Di harga 308 dan sebentar saya bantu untuk carikan support dan resistennya. Sebentar ya. Di sini saham ESA. Sebenarnya pertanda buruk sih ya untuk saham ESA. Di sini ada pertanda buruk. Namun teman-teman yang terutama yang mempunyai saham ESA bisa perhatikan kemungkinan besar kalau besok memang ESA melanjutkan perosotan harga ya. Kemungkinan akan dibawa ke area supportnya ya. Supportnya di 286 untuk saham ESA ini. Kalau memang besok rebound ya, kalau besok rebound kemungkinan akan dibawa ke harga sini ya, 330. Ya semoga saja besok rebound di area 330 ini. Ini sebenarnya waktunya teman-teman untuk exit sih ya. 330 waktunya teman-teman untuk exit atau teman-teman mau exit di area sini. 352 juga bisa. Ya, namun kalau teman-teman mau pantau terlebih dahulu ya. Di sini ada support di 286 untuk resisten di 330 dan bila ditembus resisten selanjutnya di 352 ya. Jadi untuk ESA kalau memang harga closing di bawah 286 udah teman-teman bisa loss terlebih dahulu. Bisa cari saham yang lain ya untuk saham ESA. Kita lanjut lagi untuk saham truk.
Oke, untuk saham truk hari ini ditutup di harga 131 dengan persentase plus 2,34%. Kalau kita lihat ya, yang hari ini akumulasi ada ada YB, XA dan NI, yang distribusi ada GR, JC dan BQ. Namun kalau saya lihat di sini buy value-nya cukup kecil ya, cukup kecil. Volume juga ya cukup kecil dibandingkan kemarin. Stokastik sudah crossing mulai dari tanggal 10 September kemarin ya, hari Jumat minggu lalu. Harga closing hari ini sudah di atas ya, kurang lebihnya DEMA 20 yang garis hijau ini, EMA 34 dan EMA 21. Besok kemungkinan ya akan menyentuh di area, sebenarnya ini sudah masuk di area demand-nya ya untuk saham truk ini. Jadi kalau teman-teman yang mau buy, bagi teman-teman yang mau buy bisa di 118 untuk saham truk ini, atau yang sudah punya lalu masih rugi bisa averaging down di 118. Dan kalau yang mau yang mau TP ya, bagi teman-teman yang mau TP bisa di 159. Namun memang kondisinya cukup jauh ya. Kondisi truk ini memang cukup jauh di area sana. Jadi saya coba bantu cari untuk area resisten terdekatnya. Di area 139 cukup oke untuk saham truk ini. Oke ya, perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya. Kalau teman-teman mau buy bisa di 118. Oke. Di 118. Dan kalau yang mau TP bisa di 139. Ya, TP pertama di 139, TP kedua di 147, dan TP ketiga di 159. Perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini. Untuk support terdekat sebenarnya di 129 sih untuk saham truk ini. Jadi demikian, kita lanjut lagi untuk saham SMDR. Oke, mari kita lihat untuk saham SMDR. Hari ini ditutup di harga 630 dengan persentase plus 0,8%. Stokastik sudah mulai crossing dari tanggal 10 September hari Jumat minggu lalu. Akumulasi ada ZP, NI, dan AI. Dan distribusi ada GR, EP, dan MG. Dan kalau kita lihat sebentar, di sini ada sebuahnya pennant ya kalau saya lihat. Sebenarnya area 615 merupakan area support yang cukup kuat. Dan perhatikan ya teman-teman, terutama yang memiliki saham SMDR ini, bila harga closing di bawah 615 ya, teman-teman bisa loss terlebih dahulu, bisa stop loss terlebih dahulu ya. Bisa stop loss terlebih dahulu dikarenakan ada potensi turun lagi ya kalau harga closing di atas harga closing di bawah 615. Jadi perlu diperhatikan juga. Sementara ini masih ranging ya, harganya masih ranging. Jadi kalau teman-teman yang mau buy, sebenarnya bisa di area supportnya di 615 dan TP pertama di 665. Jadi bila teman-teman yang sudah punya, bisa TP pertama di 665 ya. Bisa wait and see saja, namun di sini ada beberapa doji yang cukup banyak. Jadi perhatikan saja untuk support dan resistennya. Sementara ini saya beri satu support dulu dan satu resisten. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham INDF ya. Oke, mari kita lihat untuk INDF hari ini ditutup di harga 6.225 dan posisinya posisi stokastik ya sudah mulai crossing dari tanggal 10 September hari Jumat minggu lalu. Sebentar. Saya cari untuk area support dan resistennya terlebih dahulu ya. Teman-teman mohon bersabar. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa segera subscribe ya. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng untuk berlangganan. Ya.
Sambil menunggu teman-teman bisa subscribe, saya akan carikan area support dan resistennya. Oke, kita lanjut ya untuk saham INDF. Kalau saya lihat ya, untuk saham INDF ini, akumulasi hari ini ada CC, YC, dan SQ, distribusi ada AK, BK, dan ZP. Untuk rata-rata harganya di 6.200 ya kurang lebihnya. Di 6.200 untuk harga rata-ratanya. Dan kalau teman-teman yang sudah punya dan masih posisinya rugi ya, posisi INDF masih rugi, teman-teman bisa ya tunggu konfirmasi terlebih dahulu ya. Sebenarnya kalau mau averaging down ya, averaging down di area 6.100 cukup oke ya sebenarnya. Di 6.100 cukup oke untuk buy atau averaging down bagi yang masih rugi. Lalu TP pertama di 6.525 ya, resistennya di sana. Lalu resisten kedua di 6.800 untuk INDF ini. 6.800 ya. Jadi kita bertahap saja. Sementara ini di area sana dan di sini ya. 7.000. Jadi untuk INDF perhatikan saja ya. Label hitam di sebelah kanan ini. Jadi untuk INDF support di 6.100 dan 5.970. Untuk resistennya di 6.525, 6.800, dan 7.000. Sementara ini kalau saya lihat INDF berpotensi untuk mencapai ke harga 6.100 ya untuk INDF. Kita lanjut lagi untuk SBMA. Untuk SBMA sudah saya bahas di awal video ya. Kita lanjutkan lagi untuk saham Pegas. Oke ya teman-teman, perhatikan yang terutama yang join di grup Telegram saya, dikarenakan Pegas juga salah satu saham yang telah saya berikan atau share di grup Telegram ya. Jadi perhatikan untuk Pegas ya, hari ini ditutup di harga 1.050 dengan persentase min 0,47%. Saya sudah menyarankan ya di area 1.030 hingga 1.045 ya untuk area buy-nya. Lalu TP pertama memang di area sini. Akumulasi hari ini ada EP, AK, dan YU. Distribusi ada BK, AT, dan ZP. Untuk rata-rata harganya di 1.050 ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah buy, berdasarkan sarannya sudah saya share di grup Telegram, teman-teman sudah di bawah harga rata-rata. Oke, saya ingatkan kembali. Di sini PK sudah membuat higher low ya. 1, 2, 3, 4. Jadi arahnya cukup bagus, cukup menarik untuk dilihat. Sedang uptrend. Dan memang untuk sampai ke sini, ya area supportnya berada di 1.030. 1.030, 1.000 ya di area sana ya. Saya beri tanda saja. Di area sini, 1.040, 1.030 di area sana. Jadi kalau teman-teman yang mau buy sebenarnya ini adalah good entry, good position. Lalu TP pertama ya, di area resistennya di 1.070. Untuk resisten dari sampai ke sini di 1.070 dan resisten kedua di 1.105. Lalu resisten ketiga atau terakhir ya sementara waktu ini di 1.140 untuk Pegas. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa di 1.040 di area sana, lalu TP pertama di 1.070, TP kedua di 1.105, TP ketiga di 1.140. Kita lanjut lagi untuk saham Toys. Oke, teman-teman yang memiliki saham Toys mohon diperhatikan ya. Jadi untuk saham Toys hari ini ditutup di harga 222 ya dengan persentase tidak bergerak ya 0,00%. Akumulasi hari ini ada YB, AT, dan TP. Distribusi ada CC, XC, dan DH. Kalau kita lihat di sini merupakan area demand ya di harga 176 di area sana. Namun apakah masih ada potensi untuk Toys ya? Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman mohon perhatikan dan fokus. Di sini untuk saham Toys ya ada area support di 212. Jadi untuk Toys area supportnya di 212.
untuk resisten di 230. Jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa disupport ya, di area support, namun saya tidak menyarankan untuk buy di 212, dikarenakan juga posisinya cukup tinggi, dan kalau saya simpulkan teman-teman bisa wait and see dulu. Bagi teman-teman yang mau TP bisa di 230 atau wait saja di 278 ya, di area sana. Di sini merupakan area resisten atau TP-nya ya. Jadi untuk toys teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya. Kita lanjut lagi untuk Breeze. Oke, untuk Breeze hari ini ditutup di harga 2130. Saya tekankan lagi, kalau teman-teman yang belum punya grup Telegram bisa segera join di grup Telegram saya. Link ada di deskripsi di bawah. Ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa membantu banyak orang lagi dan bisa memotivasi saya untuk lebih berkarya lagi ya. Jadi untuk Breeze, kita lihat yang akumulasi hari ini ada ZP, MG, dan CC. Ya, untuk akumulasi demikian. Untuk distribusi ada NI, OD, dan PD. Kalau kita lihat yang average atau harga rata-ratanya, di sini di harga 2105, yang dimana sudah di bawah harga closing hari ini ya. Closing hari ini di 2130. Jadi kalau saya lihat, apakah masih ada potensi untuk saham Breeze ini ya, besok hari Selasa, sebenarnya masih ada potensi untuk saham Breeze ini. Sudah mau membuat area swing low, yang dimana the next targetnya di 2260 kurang lebihnya. Ya, atau di 2200 terlebih dahulu lah ya. 2200 terlebih dahulu. Jadi untuk Breeze, kalau teman-teman yang sudah punya bisa TP dulu di 2200 dan lihat dulu kondisinya seperti apa ya. Lalu kalau nanti mau buy lagi ya nanti bisa di harga 2000 ya untuk Breeze. Jadi untuk Breeze masih ada momentum yang cukup baik, akan menyentuh di harga 2200 ya. Saya prediksi dalam minggu ini kemungkinan akan menyentuh di harga 2200. Jadi untuk teman-teman yang punya Breeze ya semoga saja bisa cuan. Dan kita lanjut lagi untuk saham selanjutnya ada saham Icon. Oke, untuk saham Icon sudah sering kali saya bahas di YouTube saya. Mungkin masih ada teman-teman yang kebingungan atau bagaimana. Akan tetapi kita akan bahas lagi di video kali ini ya. Jadi untuk saham Icon Island Concept Indonesia, akumulasi hari ini ada KK, AC, dan SQ dengan buy average ya kurang lebihnya 115. Distribusi ada PD, EP, dan DR. Untuk rata-rata harganya ada di harga 116 ya. Sudah jauh di atas harga closing hari ini. Lalu bagaimana ke depannya untuk saham Icon ini ya, posisi selanjutnya. Kemungkinan ya, Icon akan menyentuh di area supportnya di 103. Kalau besok memang banyak yang melakukan distribusi. Namun kalau besok banyak melakukan akumulasi atau buy ya, kemungkinan Icon akan menyentuh di area 118 ya. Kembali lagi. Kemungkinan Icon akan menyentuh di harga 118. Jadi itu waktunya teman-teman bisa TP atau exit terlebih dahulu di saham Icon dan lihat dulu kondisinya seperti apa ya. Jadi untuk Icon sementara waktu support berada di 103 dan resisten di 115 dan 118 ya. Jadi untuk saham Icon demikian. Kita lanjut lagi untuk saham OPMS. Oke, perhatikan ya untuk saham OPMS hari ini ditutup di harga 240 meskipun candle ini hijau. Namun posisi masih ya memang dikatakan bisa lah ya. Apakah masih ada momentum untuk membalikan arah? Kita lihat saja ya. Apakah besok memang masih posisinya bagus atau tidak ya? Sementara waktu di sini adalah area support, area resistannya ya di 278. Di 278 merupakan area resisten. Bila harga OPMS di closing di harga 278 ke atas, maka itu merupakan pertanda yang cukup baik
untuk saham OPMS ya. Jadi untuk saham OPMS, teman-teman yang belum punya bisa wait and see terlebih dahulu. Dan kalau teman-teman yang belum, yang sudah punya ya, kalau teman-teman yang masih hold sama OPMS dan masih rugi, sebenarnya bukan saya mengajarkan untuk cut loss, tapi alangkah baiknya teman-teman stop loss terlebih dahulu, dikarenakan ini harga masih merosot ya, sudah merosot. Dan kita lihat saja besok ya, 2 hari ke depan. Jadi hari Senin sampai hari Jumat, hari Senin sampai hari Rabu ya. Kalau besok memang masih merah, teman-teman bisa loss terlebih dahulu. Akan tetapi kalau besok hijau, hari Selasa hijau ya, lalu hari Rabu masih hijau lagi, teman-teman bisa hold untuk saham OPMS ini. Ya, apalagi sudah closing di atas harga 278 merupakan pertanda baik untuk saham OPMS ini ya. Ya semoga saja OPMS bisa rebound kembali. Namun saya sediakan ya untuk area supportnya tetap berada di 226. Untuk supportnya di 226, untuk resistennya di 278 ya untuk OPMS. Kita lanjut lagi untuk saham Telkom. Oke teman-teman, untuk pemilik saham Telkom ya terutama, di sini sebenarnya saham Telkom sudah membuat higher low ya. Sebenarnya sudah membuat higher low. Oke, sebentar saya beri tanda terlebih dahulu agar teman-teman mudah untuk melihatnya. Hari ini Telkom ditutup di harga ya kurang lebihnya area resistennya ya. Kalau memang besok memang rebound ya, banyak yang melakukan akumulasi lagi. Sebentar. Jadi kalau memang besok banyak yang melakukan akumulasi ya, semoga saja memang benar ya banyak yang melakukan akumulasi. Kemungkinan besar ya saham Telkom akan diangkat naik hingga menuju ke harga 3.450 ya. Di area sini ya. 3.450 merupakan area resisten sementara ini ya untuk saham Telkom. Namun bila besok tidak menguat ya, kemungkinan akan menuju ke area supportnya di 3.287 ya, di garis hitam ini. Semoga saja besok bisa rebound dan menyentuh di area 3.450 ya. Teman-teman bisa perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini ya untuk area support dan resisten. Hari ini yang akumulasi ada aset AI dan ZP, distribusi ada DX, YU, dan BB. Untuk rata-rata harganya di 3.335. Ya, 3.335. Stokastik juga sudah mulai crossing. Ya, semoga saja besok Telkom memang bisa rebound ya. Kita lanjut lagi untuk saham AGRS. Oke, untuk saham AGRS hari ini ditutup di harga 264 dengan persentase plus 1,54%. Kondisi stokastik mulai dari hari Jumat kemarin sudah mulai crossing dari bawah ke atas ya. Dan hari ini memang ditutup ya cukup baik. Akumulasi hari ini ada aset, maaf sebentar ya, belum ke refresh. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Memang lagi nge-crash. Oke ya, jadi kita lanjutkan lagi untuk sama GRS. Untuk akumulasi tadi ada YP, CC, dan DR. Distribusi ada KK, AO, dan OD ya. Untuk rata-rata harganya di 259. Ya, jadi harga rata-ratanya di 259. Apakah masih ada potensi untuk AGRS? Kalau saya lihat hari ini volumenya cukup kecil ya dibandingkan ya beberapa minggu yang lalu. Dan posisi AGRS juga sedang di bawah EMA 34 dan EMA 21 ya. Apakah akan terjadinya kenaikan harga yang signifikan di saham AGRS ini? Coba kita lihat bersama-sama.
Ya, semoga saja besok rebound ya, teman-teman ya. Semoga saja besok bisa banyak yang melakukan akumulasi sehingga harga naik. Namun saya beri tanda terlebih dahulu. Mohon bersabar sebentar. Oke, saya jelaskan kembali untuk KGRS. Kalau teman-teman yang mau buy, bisa di area supportnya ya di 246, di garis hitam ini 246, dan TP pertama di 276. Jadi kalau teman-teman yang belum punya KGRS, bisa buy di 246, dan bila teman-teman yang sudah punya sama KGRS ini ya, teman-teman bisa take profit pertama di 276. Dan memang kalau teman-teman lihat price action dan demand-nya cukup banyak, teman-teman bisa hold dulu, bisa lihat situasi, dan TP pertama menjadi di harga 292 ya, untuk KGRS ini. Lalu TP kedua di mana, Pak? Ya, TP kedua di 308. Atau ya bisa kita cari area genapnya di 300 ya, untuk KGRS ini. Jadi perhatikan label hitam di kanan ini ya. Saya jelaskan kembali untuk KGRS hari ini ditutup di harga 264, dan untuk area supportnya di 246, supportnya di 246, dan resisten pertama di 276, resisten kedua di 292, dan resisten terakhir di 300 untuk KGRS ya. Semoga saja besok bisa menyentuh di resisten pertama ya, atau TP pertama. Kita lanjut lagi untuk saham TINS. Oke, untuk saham TINS hari ini ditutup di harga 1.515 dengan persentase min 1,3%. Ya, min 1,3%. Kalau kita lihat ya, kita lihat bersama akumulasi hari ini ada CC, ZB, dan YB. Distribusi ada YP, YU, dan AT. Untuk rata-rata harganya di 1.512. Dan memang kemarin pada perdagangan hari Jumat volumenya cukup tinggi sekali ya. Cukup tinggi sekali untuk TINS. Dan ya sementara waktu ya untuk supportnya di saham TINS ini, support berada di 1.495 dan resisten pertama di 1.590 ya untuk TINS. Namun volume hari ini juga cukup kecil ya dibandingkan kemarin. Dan ya bisa dijadikan bahan pertimbangan ya kalau teman-teman mau entry. Sebenarnya ini sudah membuat higher low ya. Sudah membuat higher low. Jadi kalau teman-teman mau entry bisa di 1.500. Lalu nanti TP pertama di 1.590 ya untuk TP pertama di sana. Lalu TP kedua nanti di 1.700-an ya. Saya beri tanda terlebih dahulu. Ya kurang lebihnya 1.700 sini ya. Di arah sana. Jadi untuk teman-teman, perhatikan untuk support dan resistennya, terutama bagi teman-teman yang sudah punya saham TINS. Ya, support di 1.495 sementara ini. Kita lanjut lagi untuk PKPK. Untuk saham PKPK hari ini ditutup di harga 81 dengan persentase plus 3,85%. Kalau kita lihat hari ini volume juga cukup baik ya. Volume cukup baik dibandingkan hari kemarin dan stokastik mulai merambat naik ke area overbought. Akumulasi hari ini ada PD, XC, dan CC, dan distribusi ada XA, YP, dan CP. Untuk rata-rata harganya di 84, yang dimana sudah di atas harga closing hari ini ya. Jadi untuk resistennya sendiri, sebentar. Di ya 80 bisa. Jadi untuk PKPK ya, support sementara di 78. Support sementara di 78. Sebentar. Saya beri garis terlebih dahulu ya. Jadi sambil menunggu teman-teman bisa klik subscribe di bawah yang belum berlangganan di channel ini.
Bisa diklik dulu. Oke. Oke ya, jadi untuk saham PKPK ini ya, bagi teman-teman yang belum punya bisa buy di 78, nanti TP pertama di 88 ya. Lalu bagi yang sudah punya, ya perhatikan untuk area supportnya ya teman-teman. Di sini ada area support di harga 78 dan selanjutnya di 73 dan yang terakhir ya support terakhir di 68. Lalu untuk resistennya ya, untuk resistennya di 88 dan 100 ya kurang lebihnya di area sana. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya PKPK nanti kalau mau TP ya TP pertama bisa di 88 atau kalau teman-teman lihat price action dan demand-nya masih banyak, teman-teman bisa nanti TP pertama di 99 atau 100 ya. Jadi untuk PKPK demikian. Kita lanjut lagi untuk MTK. Oke, untuk MTK di sini ada potensi untuk menuju di harga 1840 ya. Kemungkinan ketika menyentuh di harga 1840 teman-teman bisa beli ya, nanti langsung TP pertama di area resistannya di 2082, lalu selanjutnya di 2235 dan yang terakhir ya di 2360. Kalau saya lihat untuk MTK hari ini volume juga cukup kecil, stokastik juga sudah mulai crossing ya dari atas ke bawah. Kalau saya lihat besok akan menyentuh di area 2082 terlebih dahulu ya. 2082. Untuk yang akumulasi ada YP, SQ, dan CC. Distribusi ada PD, AK, dan RX. Untuk rata-rata harganya di 1952. Jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa di 1840 dan bagi teman-teman yang mau TP bisa di 2082 ya untuk MTK. Kita lanjut lagi untuk saham TEPIK. Oke, untuk saham TEPIK hari ini sudah ditutup di harga 2.910 ya, yang dimana sudah atau bisa dikatakan di area supportnya ya. Jadi untuk saham TEPIK sendiri, ya perhatikan, untuk saham TEPIK sendiri area supportnya berada di 2.900 ya untuk TEPIK. Sebentar. 2.900 merupakan area support dari saham TEPIK ini. Lalu 2.840 dan di area sini. Oke. Jadi perhatikan ya teman-teman, dikarenakan saya menggunakan stock bid, jadi teman-teman perlu perhatikan untuk angka-angkanya bisa dibulatkan sendiri ya. Jadi untuk TEPIK di sini memang harga closing hari ini di minus 1,7% ya. Jadi kalau teman-teman mau buy sebenarnya hari ini cukup baik ya area buy-nya. Jadi kalau teman-teman yang mau buy ya kurang lebihnya di kisaran 2.840 hingga 2.900 untuk TEPIK ya. Saya ulangi lagi di area 2.840 hingga 2.900 untuk TEPIK area supportnya. Lalu kalau teman-teman yang mau TP bisa di 3.055 ya. 3.055 dan TP kedua bisa di 3.250, TP ketiga bisa di 3.430. Demikian untuk TEPIK ya. Kita lanjut lagi untuk saham oils. Oke, kita lanjut lagi untuk saham oils ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa segera subscribe terlebih dahulu. Dan bila teman-teman yang belum punya grup Telegram ya, terutama teman-teman yang baru join di channel ini, bisa segera join di grup Telegram saya, link ada di deskripsi di bawah. Kita akan berdiskusi bersama mengenai saham-saham seperti oils ini ya. Kita akan memecahkan suatu masalah bersama-sama. Dan ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya untuk berlangganan ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk oils. Apakah masih ada potensi untuk besok hari Selasa ya? Kalau kita lihat akumulasi hari ini ada YU, XC, dan YP. Distribusi ada BQ dan MG. Ya, untuk rata-rata harganya di 570 dikarenakan memang dari harga opening sendiri sudah ARB ya di 570. Apakah masih ada potensi untuk oil sini?
Kalau kita lihat di sini, dikarenakan baru IPO mulai dari tanggal 6 September, kita tidak memiliki data yang cukup untuk mencari support dan resisten. Maka dari itu, kita hanya bisa menggunakan bandarmologi ya. Jadi untuk oil sini kalau saya lihat, memang hari ini ARB lagi ya, tidak ada volume sama sekali. Kalau saya lihat besok oil masih berpotensi untuk turun ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah memiliki celah untuk exit dari saham oil, teman-teman bisa ya loss terlebih dahulu ya untuk saham oil. Ya, untuk saham oil bisa loss terlebih dahulu kalau sudah ada celah sedikit ya. Contohnya seperti tanggal 10 kemarin, teman-teman bisa exit terlebih dahulu ya. Oke, jadi demikian untuk oils. Bila ada kesempatan untuk exit, bisa segera exit ya, dikarenakan kalau tidak merosot lagi ya harganya. Oke, demikian. Terima kasih telah mendengarkan seputar pembahasan saya mengenai saham-saham yang telah diajukan di grup Telegram. Bagi teman-teman yang belum punya grup Telegram, bisa segera join di Telegram kami ya. Link ada di deskripsi di bawah. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan saya, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.